Oke, baik, kita lanjutkan ya. Tadi pendekatan dividen dengan pertumbuhan tetap ya. Jadi perusahaan global saat ini membayar dividen cash tadi kan Rp230 dan keuntungan yang disyaratkan itu kan 13%. Sebenarnya keuntungan yang disyaratkan itu kan tadi rumusnya R, cuman di buku lain ada yang KS, ada segala macam. Beda 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 koefisien nggak masalah, tapi intinya adalah kita harus sama-sama memahami bahwa ini adalah keuntungan yang disyaratkan. Nah, kemudian di sini ada dividen tetapnya itu sebesar 5% untuk keuntungannya atau growth-nya. Nah, harga saham saat ini itu harus kita cari. Tadi kemudian dividen tahun kelimanya. Kemudian yang ketiga adalah harga saham pada tahun kelimanya berapa sih? Sehingga kita menentukan layak nggak sih saham ini untuk di tahun kelima. Dengan kondisi bahwa kita ekonominya normal ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau misalnya ternyata di apa namanya beberapa tahun mendatang itu kolaps ekonominya, nah apapun yang terjadi, maksudnya apapun yang sudah kita prediksi ya mental semua kan gitu. Oke, jadi rumusnya adalah DO dikali ya, bukan di jumlah ya. Jadi ketemu dividen awalnya 230, kemudian tingkat yang disyaratkan atau R-nya adalah 13% atau 0,13, kita pecahkan, kemudian growth-nya adalah 5%. Kita masukkan 230 dikali 1 ditambah 0,05, kemudian dibagi 0,13 dikurangi 1,05 tadi karena growth-nya ditambah dengan 1 sesuai dengan rumusnya. Nah, hasilnya adalah Rp3.018. Kurang lebih untuk harga sahamnya seperti itu. Pada saat ini. Gitu ya. Nah, kemudian masuk ke yang selanjutnya, di mana kita akan mencari dividen tahun kelimanya berapa sih dengan pertumbuhannya 5%. Kita masukkan ke rumus, tinggal dikali aja 230 dikali tadi ya 1,05. Cuman kita perlu dipangkatkan dulu 5 karena apa? Karena tadi dividennya dia meningkat terus menerus sampai tahun kelima. Setelah itu dikali aja, gampang 230 dikali 1,2 atau 1,3. Nah, perbedaan nilai ini tergantung dengan pembulatan. Jadi pada saat ujian ya saya akan menghitung real sebenarnya berapa sih, oh ternyata dia dibulatkan atau tidak gitu. Angkanya beda dikit nggak jadi masalah lah. Karena tadi ada perbedaan pembulatan mungkin dan perbedaan kalkulator juga kadang-kadang dia mengambil pembulatannya berbeda sehingga menghasilkan pergeseran angka. Tapi itu nggak masalah sih. Yang penting kalian tahu cara menghitungnya seperti apa dan analisanya sebenarnya dengan dapat dividen 293,5 di tahun kelima itu untung atau enggak sih kan gitu. Nah, yang ketiga adalah tahun kelima untuk harga sahamnya. Tadi ketemu dividen tahun kelimanya berapa, kemudian harga saham tahun kelimanya berapa. Setelah kita masukkan ke rumus, ternyata apa namanya ditemukanlah harga sahamnya itu 3.800. Tadi harga saham yang pertamanya itu 3.000, kemudian tahun kelima 800, naik 800. Nah, kalau misalnya memang secara analisa kalian itu oke lah saya keuntungan 800 no problem ya, oke kalian bisa beli saham itu. Yang pasti itu tergantung dengan jumlah lotnya. Kalau misalnya lotnya sedikit ya untungnya juga dikit gitu. Tapi kalau misalnya kalian beli lotnya dengan jumlah yang banyak, angka 800 itu sedang pertumbuhan untuk 5 tahun gitu. Nah, selanjutnya adalah pendekatan dividen dengan pertumbuhan tidak tetap. Jadi ada yang dividen dibayarkan di awal, ada yang dividen growth-nya tumbuh tetap, ada yang dia tidak tetap. Tidak tetap ini ada dua bagian, ada yang ternyata dia tahun pertama tuh nggak dibayarin loh, nggak dapat dividen dia. Tapi tahun
ke depannya entah 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, atau 4 tahun kemudian, dia dapat dividen. Atau ternyata sebenarnya tahun pertama dia dapat, tahun kedua dia nggak dapat, tahun ketiga nggak dapat, tahun keempat dia dapat. Jadi case by case. Nah, selanjutnya ada juga yang sebenarnya tiap tahun dia dapat, tetapi apa namanya, eh tidak sama tentu saja ya, artinya mungkin tahun pertama dia dapat 1.800, tahun kedua dia dapat 1.900. Nah, di case yang pertama tadi, bukannya sebenarnya dia bukan tidak dapat, dividen ya maksud saya tadi ya, saya koreksi lagi bahwa yang dimaksud dengan nol di situ adalah pertumbuhannya yang konstan. Jadi misalkan, eee, case lainnya di mana sebenarnya dia tahun pertama itu dapat dividen 1.000. Tahun kedua dia dapat dividen 1.000, mungkin, dengan kondisi ekonomi tertentu ya, sehingga dividennya tetap nol, nggak tumbuh, gitu. Itu case by case tergantung dengan kondisi perusahaannya. Oke, masuk ke contoh yang pertama di mana pertumbuhan dividen tidak tetap. Ada perusahaan global yang mempertimbangkan bahwa perusahaannya itu tidak membayar dividen. Nah, case-nya adalah dia tidak bayar dividen. Kemudian diperkirakan bahwa perusahaan baru itu dia membayar dividen pertama kali pada tahun kelima. Nah, jadi dia udah IPO, mungkin pertama IPO biasanya ya, tahun pertama itu jarang yang apa namanya, membagikan dividen. Apa itu IPO? Kemarin kita sudah bahas bahwa IPO itu adalah initial public offering. Jadi di mana dia baru saja go public. Nah, tahun kelima dia bayar, dividen nih katanya 500 per saham. Nah, kita mengharapkan dividennya itu tumbuh 10%. Perusahaan juga ternyata seperti itu, dia mengharapkan hal yang sama. Nah, tingkat keuntungannya itu disyaratkan adalah 20% atau R-nya atau KS-nya. Nah, berapa harga saham sekarang? Nah, langkahnya kita seperti biasa, seperti, tadi kita catat dulu apa sih yang diketahui. Yang diketahui adalah D5-nya atau dividen pada tahun kelimanya itu adalah 500, kemudian R-nya 20%, kemudian growth-nya itu 10%. Nah, untuk mencari harga saham pada tahun kelima sebenarnya, pada tahun sebelum-sebelumnya, itu tinggal, apa namanya, K5 dikurang 1, artinya K4. Kenapa sih kita harus cari itu dulu? Karena yang kita ketahui adalah K5 atau dividen kelima atau tahun kelima. Bagaimana kalau misalnya case-nya tahun ketiga? Oke, berarti yang kita cari harus tahun kedua dulu. Ini case. Oke ya. Di mana kita harus cari dulu tahun keempat. Kalau kalian baca bukunya Imade Subadono mengenai manajemen keuangan yang dividen ini tertera jelas soalnya seperti ini. Gitu. Jadi kalau misalkan dari slide ini kurang jelas, kalian bisa bisa melihat buku tersebut gitu. Hanya perbedaannya ini lebih ringkas, kalau yang di buku agak panjang gitu ya, ke bawah agak vertikal ya. Nah, di sini bisa kita pakai menggunakan dua rumus. Ada yang DT dikali 1 per growth atau DT ditambah 1 kemudian R dikurangi growth. Nah, tergantung kondisi ini bisa yang kita gunakan tuh yang mana. Kalau yang di soal ini yang diketahui kan D5. Oke. Jadi kita pakai DT plus 1. DT-nya itu untuk mencari D5 itu kan tadi saya bilang bahwa D4 ditambah 1. Jadi kita pakai rumus DT plus 1 yaitu D4 ditambah plus 1 dibagi 0,20 dikurang 10. Diketahui D4 plus 1-nya kan D5. D5 udah jelas kita tahu. D5-nya itu 500 dibagi 0,10 hasilnya adalah 5.000. Diketahuilah P4-nya berapa. Gitu. Langkah kedua, mencari saham pada tahun nolnya.
Oke, kita tahu jika harga tahun keempatnya itu adalah 5.000, maka kita cari P0 dengan mendiskontokan P4-nya itu 20%. Tadi rumusnya adalah dividen dibagi 1 plus growth dipangkatkan T-nya. Karena T-nya 4 ya, masukkanlah nilainya 4. Jadi 5.000 dibagi 2,207, hasilnya adalah 2.411. Itu P0-nya. Nah, langkah selanjutnya kita mendapatkan isu bahwa pendekatan pertumbuhan dividen yang tidak tetap itu berbeda dan tidak nol. Kalau tadi kan pertumbuhannya nol, artinya sama yang kita dapatkan. Tapi kalau misalkan ini, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa dia tiap tahunnya dapat dividen tapi dengan nilai yang berbeda pertumbuhannya. Kalau misalkan di sini diketahui PT Global dia memberikan dividen di tahun pertama adalah 100, tahun kedua adalah 200, sehingga diketahui pertumbuhannya dividennya adalah 100%. Nah, yang ketiganya itu 250, berarti pertumbuhannya adalah kalau di tahun pertama ke tahun dari tahun kedua tahun ketiga itu sekitar 25%. Atau naiknya 50 dari 200 ke 50. Nah, kemudian diketahui nih pertumbuhan tetapnya adalah 5% per tahun. Tingkat keuntungan yang disyaratkannya adalah 100. Kita tinggal masukkan ke rumus. Diketahui D1-nya adalah 100. D1 adalah tahun pertama tadi ya. D2 tahun kedua dividennya, kemudian tahun ketiganya 250. Diketahui yang disyaratkannya adalah 10, growth-nya tadi kita lihat 5%. Langkah pertama kita cari dulu adalah P3-nya. Oke, ada dua cara tadi. Kalau yang sebelumnya kita pakai cara DR plus 1, sekarang kita pakai cara DT dikali 1 plus growth-nya. Ketemu hasil P3-nya setelah kita masukkan ke dalam rumus, kita hitung-hitung. Hasil dari P3-nya adalah 5.250. Simpel. Kita cari sekarang P0-nya. P0-nya dengan rumus D1 dibagi 1 plus R pangkat T. Jadi tergantung kita T-nya mau T berapa dulu. Jadi kita masukkan dulu sesuai dengan rumus ini. Ini kan sampai dengan P3, artinya kita tahunnya tahun ketiga, kemudian harga sahamnya ketiga kita masukkan. Kalau misalnya yang diketahui sampai D4 ya kita masukkan D4. Dan seterusnya. Nah, kita masukkan angka-angkanya. D1-nya tadi 100 jelas, 1 ditambah 10 karena R-nya adalah 10. Terus dipangkatkan 1 kalau untuk mencari D1, D2 dipangkatkan 2, kemudian D3 dipangkatkan 3, P3-nya juga dipangkatkan 3. Setelah kita menjumlahkan hasilnya masing-masing, ketemulah nilai P0-nya. P0-nya adalah 4.388. Nah, diketahui P0 saat ini adalah 4.388. Nah, kita bandingkan dengan harga saham sesungguhnya itu bagaimana? Kira-kira kemahalan atau tidak untuk mencapai 5 tahun mendatang gitu. Kalau secara normal menurut saya sih oke-oke saja. Tetapi kalau misalnya ternyata kondisinya fluktuatif, itu sangat sulit memang memprediksi harga saham. Makanya faktor-faktor ini itu nilainya bisa berubah karena ada dampak-dampak dari eksternal yang mempengaruhi internal, baik internal perusahaan maupun internal ekonomi dari suatu negara, sehingga merubah semua prediksi dari si analis gitu.
Oke ya, saya rasa cukup untuk, materi pada hari ini. Semoga materi yang saya paparkan jelas dan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.